kalau umpamanya ada ini titipan, kalau orang lelaki sholatnya di rumah terus, apakah ada nilainya Ustaz? Tadi kemarin saya dengar di TV ada Pak Ustadz sampai ceramah itu ya, punya saudara kita juga. Katanya sholatnya orang munafik gitu Ustaz. Apakah munafik ada nilainya Ustaz? Ya. Banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian laki-laki sholat di rumah terus, apakah ada nilainya? Kenapa? Apa yang menyebabkan laki-laki tidak mau ke masjid sehingga terus di masjid, di rumah? Ke masjidnya kalau hanya Jumatan. Ya, padahal dia mengetahui bahwasanya sebaik-baik sholat itu di masjid. Jamaah di masjid itu kebaikannya berlipat-lipat. Nabi kita bersabda, sholatul rajuli fil jama'ati tafdulu. Apa itu? Tafdulu ala sholatihi fi baitihi au fi suqihi khamsan wa ishrina di'fan. Sholatnya seseorang dengan berjamaah di masjid itu lebih utama daripada sholatnya sendirian di rumah atau di pasar dengan 25 kali lipat. Wadzalika annahu idza tawaddaa fa ahsanal wudu'a tsumma kharaja ilal masjidi la yukhrijuhu illa shalat. Yang demikian itu karena apabila dia bersuci, apabila dia berwudu, kemudian memperbagus wudunya, lantas pergi ke masjid, tidak ada alasan yang menyebabkan dia berangkat ke masjid kecuali untuk menghadiri sholat jamaah, illa lam yakhtu khotwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Maka tiada satu langkah yang dia melangkah dengannya menuju masjid untuk sholat jamaah tadi, kecuali dengan satu langkah itu Allah angkat derajatnya. Wa hutta anhu biha sayyi'ah, Allah hapuskan kesalahannya. Atau wa tahuttu anhu biha khati'ah, Allah hapus kesalahannya dengan satu langkahnya yang lain. Karena kita melangkah itu kan satu demi satu. Kita punya dua kaki, satu langkah untuk dihapuskan dosanya oleh Allah, satu langkah untuk diangkat derajat kita kalau kita berjalan menuju masjid untuk menghadiri sholat jamaah. Fa idza shalla lam tazalil malaikah tusalli alaihi madama fi musallahu. Kalau dia telah menunaikan sholat, malaikat terus mendoakan untuknya selama dia berada di tempat sholatnya dan selama belum batal. Jadi setelah kita selesai sholat berjamaah di masjid, kita masih di tempat sholat itu, belum batal, maka malaikat senantiasa mendoakan kebaikan untuk kita. Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah berkatilah ya, ya Allah rahmatilah ya. Wala yazalu ahadukum fi sholatin man tadhara sholat. Dan senantiasa seseorang di antara kalian itu dihitung sholat selama dia menunggu waktu sholat di tempat sholatnya itu. Ini keutamaan sholat berjamaah di masjid. Kemudian Nabi kita, ada satu hadis juga yang disebutkan di situ, man sarrohu ayyalqallaha ghadan musliman falyuhafid ala haula'is sholawati haitsu yunada bihinna. Barang siapa yang suka untuk nanti berjumpa dengan Allah dalam keadaan berserah diri pada hari kiamat kelak, falyuhafid ala haula'is sholawati haitsu yunada bihinna. Hendaknya mereka menjaga sholat-sholat tersebut dalam jamaah
dimanapun dia dipanggil untuk sholat itu. Fa innallah syara'a linabiyyikum sunanal huda. Karena sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada nabimu sunnah-sunnah petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda. Dan mendatangi sholat jamaah di masjid itu termasuk sunnah-sunnah petunjuk. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi lataraktum sunnata nabiyyikum. Dan sekiranya seandainya kalian sholat di rumah-rumah kalian sebagaimana fulan ini sholat di rumahnya, sehingga tidak sholat di masjid tetapi sholat di rumah, lataraktum sunnata nabiyyikum, sungguh kamu telah meninggalkan sunnah nabimu. Walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum. Dan jika kamu meninggalkan sunnah nabimu, la dhalaltum, sungguh kamu akan tersesat. Wa ma min rajulin, tidaklah seseorang itu yatatahharu fayuhsinut tuhura, dia berwudu dan memperbagus wudunya, summa ya'midu ila masjidin min hadhil masajid, kemudian dia pergi ke salah satu masjid dari masjid-masjid yang ada, illa kataballahu lahu bikulli khatwatin yaktuha hasanah, kecuali Allah catat dalam setiap langkahnya satu kebaikan. Wa yarfa'uhu lahu biha darajah, Allah angkat dengan satu langkahnya satu derajatnya. Wa hutta anhu biha sayyi'ah, Allah hapus satu kesalahan dengan langkah kaki yang satunya lagi. Walaqad ra'aituna, oh ya, ini Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan ini. Ini dalam hadis riwayat Muslim. Walaqad ra'aituna, dan sungguh aku telah melihat keadaan kita. Dan sungguh aku, yaitu Abdullah bin Mas'ud, telah melihat keadaan kita, yaitu keadaan umat Islam. Wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Tidaklah orang yang enggan untuk datang sholat berjamaah ke masjid, kecuali itu adalah orang munafik yang sudah diketahui kemunafikannya. Ya. Jadi tidaklah seseorang yang enggan untuk datang atau mendatangi sholat jamaah di masjid, kecuali dia orang munafik yang sudah diketahui kemunafikannya. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fis saffi. Dahulu pernah ada orang laki-laki yang enggan sekali, tidak pernah datang ke masjid. Jadi tidak pernah mau datang ke masjid, betul-betul enggan. Maka sampai dibawa oleh dua orang kanan kirinya, diangkat, didatangkan ke sholat jamaah itu, dibawa ke masjid, diangkat dua orang kanan kirinya, jadi diiringi oleh dua orang di kanan kirinya. Kemudian laki-laki tadi hatta yuqama fis shaf, sampai diberdirikan di dalam shaf. Jadi ini ada laki-laki yang tidak pernah mau ke masjid. Kemudian didatangi oleh orang-orang, ya, dia digeret, dikawal kanan kirinya, dibawa ke masjid sampai didirikan di shaf. Biar apa? Biar tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang munafik. Nah sekarang kurang bersyukur apa?
Masjid sudah sangat dekat. Tiap RT ada masjid. Lah kok belas tenan nih kalau ada laki-laki yang tidak pernah mau ke masjid. Sholat di rumah terus. Oh, sholat di rumah juga sah. Tetapi dia tidak pernah mau memenuhi panggilan azan, datang ke masjid untuk berjamaah, tidak pernah mau. Hati-hati, jangan-jangan hatinya ada kemunafikan. Jangan-jangan hatinya ada kemunafikan. Masa iya ada laki-laki yang sama sekali tidak pernah mau ke masjid? Ya tetap sholat di rumah terus tapi tidak pernah mau ke masjid. Padahal masjidnya mau 20 meter dari rumahnya, 50 meter. Kalau ditanyakan apakah sholatnya ada nilainya? Ada nilainya tidak? Memang ada nilainya, tetapi tidak lebih baik daripada nilai di masjid. Tetapi ada pula nilai yang lain, nilai negatifnya. Bisa jadi dia termasuk orang munafik yang dia tidak sadar, malas untuk datang ke masjid. Padahal di masjid itu untuk mendirikan sholat berjamaah. Sedangkan Allah katakan ciri orang munafik itu dia berdiri sholat dengan malas. Datang ke masjid untuk mendirikan sholat jamaah dia malas. Ke masjidnya hanya untuk riya misalkan. Biar dikatakan orang soleh, kalau ada maunya dia datang ke masjid. Kalau ada maunya, maka itu riya, itu sifat sholatnya orang munafik. Ya, ada potensi nilai kemunafikan bagi laki-laki yang tidak pernah mau datang sholat berjamaah ke masjid.